Ada kehadiran faktor goib. Mata Klein kembali normal, lalu ia memandang Leonard dan Fry. Leonard tiba-tiba terkekeh. Sangat profesional, pantas menyandang gelar peramal. Apa kau sedang mencoba memberi isyarat? Gumam Klein dalam hati. Fry membuka koper dan mengeluarkan pisau perak serta alat-alat lain. Ia berhenti sejenak dan bertanya. Mayat ini mengatakan bahwa ia memang meninggal karena serangan jantung mendadak. Apakah kau punya cara untuk meramal jawaban yang lebih rinci? Klein mengangguk serius dan berkata, aku bisa mencoba menggabungkan ritual medium dengan ramalan mimpi. Semoga aku bisa memperoleh sesuatu dari sisa spiritualitas Nyonya Lawis. Fry tetap dingin dan tertutup. Ia mundur 2 langkah, lalu berkata, cobalah. Ia memalingkan kepala, menatap Klein, dan tiba-tiba menghela napas tanpa perubahan nada. Kau semakin terbiasa dengan situasi seperti ini. Bukan karena aku mau. Klein merasa ingin menangis. Ia lalu mengeluarkan botol-botol ekstra, minyak esensial, dan bubuk herbal. Dengan cepat ia menyiapkan ritual medium. Ia melafalkan gelar terhormat Dewi Evernight di tengah dinding spiritualitas dan membaca doa dalam bahasa Hermes. Tak lama kemudian, angin berputar di sekelilingnya dan cahaya meredup. Mata Klein berubah sepenuhnya menjadi hitam, lalu ia mengulang pernyataan ramalan, penyebab kematian Nyonya Lawis. Penyebab kematian Nyonya Lawis. Ia memasuki alam mimpi sambil berdiri dan melihat roh tembus pandang melayang di sekitar mayat. Kemudian, ia mengulurkan tangan kanan ilusinya untuk menyentuh sisa spiritualitas Nyonya Lawis. Sekejap kemudian, cahaya meledak di hadapannya dan adegan-adegan melintas satu persatu. Ada seorang wanita kurus berkulit pucat mengenakan pakaian compang-camping, sibuk membuat kotak korek api. Ia tiba-tiba berhenti dan memegangi dadanya. Ia berbicara kepada kedua anaknya. Tubuhnya goyah saat ia terengah-engah. Ia sedang membeli roti hitam ketika seseorang tiba-tiba menepuknya. Ia kembali mengalami gejala serangan jantung berulang kali. Ia merasa lelah, lalu naik ke ranjang, dan tak pernah bangun lagi. Klein mengamati setiap detail, berniat mencari jejak faktor gaib. Namun, ketika semua berakhir, ia tetap tak menemukan petunjuk. Saat kabut buyar, Klein meninggalkan alam mimpi dan kembali ke kenyataan. Ia membubarkan dinding spiritualitas dan berkata kepada Fry yang menunggu, dan Leonard yang terhibur, tidak ada gejala langsung. Sebagian besar adegan menunjukkan bahwa Nyonya Lawis telah lama memiliki penyakit jantung. Satu-satunya adegan yang berbeda adalah ketika ia ditepuk seseorang di punggung. Tangannya putih dan ramping, tampaknya milik seorang wanita. Bagi keluarga seperti ini, mereka tidak akan pergi ke dokter kecuali sudah sangat sakit. Bahkan jika mengantri di rumah sakit amal gratis, waktu bukanlah sesuatu yang bisa mereka korbankan. Sehari tanpa bekerja, berarti tidak ada makanan di meja keesokan harinya. Leonard menghela napas puitis. Fry menatap mayat di ranjang dan menghela napas ringan. Sebelum Klein bicara, Leonard sudah lepas dari lamunannya dan berkata penuh pertimbangan. Apakah kau menyiratkan bahwa faktor gaib muncul ketika Nyonya Lawis ditepuk? Datang dari tangan ramping seorang wanita atau Nyonya? Klein mengangguk dan menjawab, ya, tapi ini hanya tafsiranku. Ramalan selalu tidak jelas. Percakapan berakhir. Ia dan Leonard mundur ke sisi lain ranjang, membiarkan Fry mengeluarkan alat-alatnya dari koper tanpa gangguan, agar ia bisa melakukan pemeriksaan lanjutan. Setelah Fry selesai, mereka menunggu ia membereskan peralatan. Usai membersihkan dan menutupi mayat, ia berbalik dan berkata, kematian ini disebabkan penyakit jantung alami. Tidak diragukan lagi. Mendengar kesimpulan itu, Leonard berjalan mondar-mandir. Ia bahkan berjalan ke sisi pintu, berhenti cukup lama sebelum berkata, sampai di sini dulu. Mari kita pergi ke rumah kerja di Westboro. Kita lihat apakah bisa menemukan petunjuk lain. Mungkin kita bisa mengaitkan kedua kejadian itu. Baik, kita hanya bisa berharap. Klein setuju, masih diliputi rasa bingung. Fry mengambil kopernya, lalu sambil melangkah hati-hati ia melompati 2 kasur lantai tanpa menginjak selimut siapapun. Leonard membuka pintu dan keluar lebih dulu. Ia berkata kepada Lawis dan penyewa, kalian boleh kembali ke rumah sekarang. Klein berpikir sejenak lalu menambahkan, jangan buru-buru menguburkan mayatnya. Tunggu 1 hari lagi, mungkin akan ada pemeriksaan yang lebih menyeluruh. Baik Tuan Petugas. Lawis sedikit membungkuk dan menjawab tergesa-gesa. Lalu, dengan wajah kosong dan hilang arah, ia berkata, sebenarnya, aku belum punya uang untuk menguburnya. Aku harus menabung beberapa hari lagi, hanya beberapa hari lagi. Untungnya cuaca mulai dingin.
Klien terkejut dan bertanya, "Kau berencana membiarkan mayat itu tetap di kamar selama beberapa hari?" Lewis memaksakan senyum dan menjawab, "Ya, untungnya cuaca akhir-akhir ini lebih dingin. Aku bisa memindahkannya ke meja saat malam. Saat kami makan, aku bisa membawanya kembali ke ranjang." Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Frey tiba-tiba memotong, "Aku sudah meninggalkan uang untuk pemakaman di samping istrimu." Setelah mengucapkan kata-kata itu dengan tenang, ia langsung keluar dari apartemen, tidak peduli pada ekspresi terkejut Lewis, maupun ucapan terima kasih yang menyusul. Klien mengikutinya sambil memikirkan satu pertanyaan. Jika cuaca masih sepanas Juni atau Juli, bagaimana Lewis akan mengurus mayat istrinya? Pilih malam yang sangat gelap dengan angin kencang, lalu membuang mayat ke Sungai Tusok atau Sungai Hoi? Atau sekadar menggali lubang dan menguburnya? Klien tahu bahwa hukum yang mewajibkan penguburan di pemakaman telah ditegakkan lebih dari 1000 tahun lalu, pada akhir zaman sebelumnya. 7 gereja besar dan keluarga kerajaan di tiap negara menyetujui hukum itu untuk mengurangi jumlah hantu air, mayat hidup, dan arwah gelisah. Setiap negara menyediakan lahan gratis, sementara tiap gereja bertugas menjaga dan berpatroli. Mereka hanya memungut biaya minimum untuk kremasi dan pemakaman, guna membayar tenaga kerja yang dibutuhkan. Namun begitu, orang yang benar-benar miskin tetap tidak mampu membayarnya. Setelah meninggalkan Iron Cross Street nomor 134 di Lower Street, ketiga Nighthawks dan Beach Mountbatten berpisah. Tanpa suara, mereka berbelok menuju rumah kerja terdekat di Westboro. Saat semakin dekat, Klien melihat antrean panjang, seperti orang-orang dari kekaisaran tukang makan di bumi yang mengantri di toko yang viral di internet. Tempat itu penuh sesak. Sekitar 100, tidak, mendekati 200, gumamnya heran. Ia melihat orang-orang yang mengantri mengenakan pakaian compang-camping dengan ekspresi kosong. Mereka hanya sesekali melirik ke pintu rumah kerja dengan tak sabar. Frey memperlambat langkah dan berkata dingin, "Ada batas jumlah orang miskin tunawisma yang bisa diterima setiap rumah kerja setiap hari. Mereka hanya bisa masuk berdasarkan urutan antrean. Tentu saja, rumah kerja akan memeriksa dan menolak mereka yang tidak memenuhi syarat." Resesi ekonomi beberapa bulan terakhir juga berpengaruh. Leonard menghela napas. "Mereka yang tidak berhasil mengantri harus mencari cara sendiri," tanya klien tanpa sadar. "Mereka juga bisa mencoba peruntungan di rumah kerja lain." Jam operasional tiap rumah kerja berbeda. Namun, masing-masing punya antrean panjang yang sama. Beberapa bahkan menunggu sejak pukul 2 siang. Frey berhenti sejenak. Sisanya kebanyakan akan kelaparan sehari. Lalu, mereka kehilangan kemampuan mencari kerja dan jatuh ke lingkaran setan yang langsung menuju kematian. Mereka yang tak sanggup bertahan akhirnya kehilangan perjuangan untuk tetap berada di sisi hukum yang benar. Klien terdiam beberapa detik sebelum menghela napas. "Koran-koran tidak pernah memuat hal ini, Tuan Frey. Aku jarang sekali mendengar Anda bicara sepanjang ini. Aku pernah menjadi pastor di rumah kerja milik Dewi." Frey tetap bersikap dingin. Saat mereka bertiga tiba di pintu rumah kerja Westboro, mereka menunjukkan kartu identitas kepada penjaga pintu yang memandang antrean dengan angkuh, sebelum akhirnya mereka diantar masuk. Rumah kerja itu dulunya adalah gereja tua. Ada kasur dan hammock di seluruh ruang misa. Bau keringat yang menyengat bercampur aroma kaki berjamur memenuhi setiap sudut. Di dalam dan di luar aula, banyak keluarga miskin. Ada yang memecah batu dengan palu, ada yang memilah serabut tali rami tua, tak ada yang menganggur. Untuk mencegah orang miskin terlalu bergantung pada rumah kerja dan menjadi pemalas, Undang-Undang Kemiskinan yang dibuat tahun 1336 menetapkan aturan bahwa setiap orang miskin hanya boleh tinggal di rumah kerja maksimal 5 hari. Lebih dari itu, mereka akan diusir. Selama 5 hari, mereka harus melakukan pekerjaan fisik, seperti memecah batu atau memilah serabut tali rami. Ini sama seperti pekerjaan yang dilakukan para narapidana di penjara, jelas Frey singkat tanpa emosi. Leonard membuka mulut, entah bercanda atau menjelaskan. Saat mereka keluar dari rumah kerja ini, mereka bisa pergi ke rumah kerja lain. Tentu saja, mereka mungkin tidak bisa masuk. Mungkin, bagi sebagian orang, orang miskin itu sama seperti penjahat. Memilah serabut tali, klien terdiam. Ia tidak tahu apa lagi yang harus ditanyakan. Serabut tali tua sebenarnya bahan yang bagus untuk menutup celah di kapal. Frey berhenti dan menemukan bekas bakaran di lantai. Beberapa menit kemudian, direktur dan pastor rumah kerja itu datang tergesa-gesa. Keduanya pria berusia sekitar 40 tahun. Salus yang memulai kebakaran di sini dan hanya membakar dirinya sendiri. Leonard bertanya sambil menunjuk ke bekas abu di lantai.
Direktur rumah kerja, pria dengan dahi lebar dan bergelombang, memandang lokasi yang ditunjuk Inspektur Leonard dengan mata biru dan mengangguk. Sebelumnya, apakah Salus bertingkah aneh? Tanya Klein. Direktur rumah kerja berpikir sejenak dan berkata, menurut orang yang tidur di sebelahnya, Salus terus melantunkan, Tuhan telah meninggalkanku, dunia ini terlalu kotor, aku tak punya apa-apa lagi, dan semacamnya. Ia dipenuhi dendam dan keputusasaan. Tapi tak ada yang menyangka, ia memecahkan semua lampu minyak tanah dan berusaha membakar tempat ini saat semua orang tidur. Syukurlah, ada yang mengetahuinya tepat waktu dan menghentikan perbuatan keji itu. Klein dan Leonard lalu mewawancarai beberapa orang yang tidur di dekat Salus malam itu, juga penjaga yang menghentikan tragedi. Namun, tidak ada informasi baru yang mereka dapat. Tentu saja, mereka menggunakan penglihatan roh, ramalan, dan metode lain untuk memastikan tidak ada yang berbohong atau menyesatkan mereka. Sepertinya Salus memang sudah lama berniat balas dendam dan bunuh diri. Tampaknya ini kasus yang sangat normal. Leonard menunggu sampai direktur dan pastor pergi sebelum menyampaikan pendapatnya. Klein merenung dan berkata, ramalanku menunjukkan bahwa tidak ada faktor gaib yang memengaruhi kasus ini. Kita singkirkan dulu kasus kebakaran Salus, simpul Leonard. Saat itu, Fry tiba-tiba berkata, tidak, mungkin ada kemungkinan lain. Misalnya, Salus bertindak atas hasutan orang lain, seorang Beyonder yang tidak menggunakan cara gaib. Mata Klein berbinar saat ia menimpali, sangat mungkin, seperti penghasut sebelumnya, instigator Tris. Tapi itu tidak ada kaitannya dengan kematian Nyonya Lawis, pikirnya sambil mengerutkan alis. Setelah mendengar dugaan Klein dan Fry, Leonard menarik kerah bajunya sambil berjalan mondar-mandir, lalu berkata, kalau begitu, kita harus menyelidiki semua orang di rumah penampungan yang pernah berhubungan dengan Salus, juga semua orang yang ditemuinya setelah ia bangkrut dan diusir dari rumah. Sungguh merepotkan. Waktu sangat mendesak. Mari kita berpencar dan melakukan pemeriksaan singkat di sini, lalu menuju lokasi kematian ketiga yang dilaporkan di Borok Barat. Sisanya biar polisi yang urus. Baik, jawab Klein tanpa ragu. Fry tidak keberatan. Ia menoleh kepada orang-orang yang semalam tidur di dekat Salus. Klein hendak mencari seseorang untuk diinterogasi ketika tiba-tiba melihat Leonard meliriknya beberapa kali. Dengan dagunya, Leonard memberi isyarat ke aula samping rumah penampungan. Apa yang dia inginkan? Klein sedikit bingung. Ia berpura-pura tidak terjadi apa-apa, berjalan santai di aula, lalu mengikuti Leonard ke aula samping saat Fry sedang lengah. Mereka melewati sekat dan tiba di sudut sepi yang tidak ada orang. Aku punya sebuah hipotesis, ujar Leonard tiba-tiba, berhenti di depan jendela pecah. Klein memandang sekeliling dengan bingung. Hipotesis apa? Dengan tatapan mata hijau tua yang dalam, Leonard balik bertanya. Jika tidak ada faktor gaib, menurutmu apa yang akan terjadi pada Nyonya Lawis? Klein berpikir sejenak lalu menjawab dengan serius. Hasilnya sama, hanya tertunda seminggu atau 2 minggu, mungkin sebulan. Tapi bagi keluarga seperti mereka, dokter baru akan didatangkan saat keadaannya benar-benar parah. Begitu penyakit jantungnya memburuk, tidak akan ada cara untuk menyelamatkannya. Lalu bagaimana dengan Salus? Kalau dia tidak diprovokasi seseorang, bagaimana akhir hidupnya? Tanya Leonard lagi. Klein merenung dan berkata, dari deskripsi informasi yang kita punya, Salus sudah sangat marah dengan kebangkrutannya, dan geram karena tak ada yang menolongnya. Kurasa ia akan membalas dendam cepat atau lambat, tapi bukan kepada orang-orang di rumah penampungan. Kemungkinan ia akan menargetkan bos yang membuatnya bangkrut atau staf bank yang menyita rumahnya. Apa hasil dari balas dendamnya itu? Leonard mendesak. Tidak diragukan lagi, dia sudah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Apapun hasil balas dendamnya, ia tetap akan mati, jawab Klein mantap. Leonard mengangguk dan menampakkan senyum santainya yang khas. Kalau begitu, bisa kita simpulkan bahwa Nyonya Lawis dan Salus memang orang yang sudah ditakdirkan akan mati dalam waktu dekat? Klein, yang termasuk pejuang papan ketik berpengetahuan, langsung menebak maksudnya. Kau ingin mengatakan bahwa kematian mereka dipercepat oleh faktor gaib, tapi kenapa? Lebih tepatnya, daya hidup mereka dipersingkat oleh faktor gaib. Daya hidup itu dicuri. Dan daya hidup adalah bahan terbaik untuk memanggil dewa jahat, iblis, atau melakukan kutukan mengerikan. Leonard tersenyum sambil mengoreksi dugaan Klein. Memanggil dewa jahat atau iblis, atau melakukan kutukan mengerikan. Klein menatap mata zamrud Leonard sambil sedikit ragu. Kau terdengar sangat yakin, tapi sejauh ini, sampel investigasi kita baru 2. Leonard terkekeh sinis. Klein, tak perlu basa-basi di antara kita. Aku melihatmu lepas dari kendali artefak tersegel 2049,
dan aku tahu kau itu istimewa. Kau juga pasti bisa merasakan kalau aku berbeda dari Beyonder pada umumnya. Senyumnya hilang, tatapannya serius menembus mata Klein. Aku sudah bilang, di dunia ini ada banyak orang istimewa yang bisa melakukan hal-hal yang orang lain tak bisa, seperti kau dan aku. Dunia ini punya sejarah panjang. Ada banyak benda magis yang diinginkan orang untuk dikuasai. Mereka ingin menjadi bintang dalam kisahnya sendiri. Jumlahnya tak banyak, tapi mustahil hanya ada 1-2 orang saja. Aku tak menganggap seorang Beyonder dengan rahasianya otomatis adalah penjahat atau bajingan. Aku juga tak berpikir kita perlu tahu dari mana kemampuan spesial mereka berasal atau apa artinya. Selama tindakanmu tidak membahayakanku, Nighthawks, atau Kota Tingen, kau tetap partnerku. Begitu juga sebaliknya, kuharap kau melihatku dengan sikap yang sama. Tentu, sebaiknya jangan bicara soal ini pada atasan. Orang-orang tua itu kuno dan konservatif, selalu berpikir orang seperti kita pasti akan kehilangan kendali dan tergoda oleh dewa jahat atau iblis. Tapi aku punya lebih banyak rahasia daripada yang bisa kau bayangkan, pikir Klein. Ia lalu berkata terus terang, aku sependapat denganmu. Aku hanya akan menilai tindakan dan motifmu, dan tak peduli seberapa istimewanya dirimu. Aku juga akan berusaha tidak menggali rahasiamu. Dalam hati ia menambahkan, tidak, sebenarnya aku peduli dan penasaran, tapi aku menahannya dulu. Leonard pikir dirinya bintang pertunjukan, pengalaman apa yang dia punya, dan benda magis apa yang ia miliki? Leonard membuka kancing bajunya sambil terkekeh. Senang kita saling mengerti. Dalam novel aksi, ini disebut pertemuan 2 tokoh utama. Roda sejarah mulai berputar. Sungguh tak tahu malu. Klein hanya tersenyum seadanya. Ia tahu ungkapan, roda sejarah mulai berputar, berasal dari Kaisar Rossel. Leonard kembali mondar-mandir, mata hijaunya berbinar, sudut bibirnya terangkat. Baiklah, jujur saja, aku cukup yakin para korban ini memang akan mati dalam 3 bulan ke depan, tapi kematian mereka dipercepat menjadi 2 minggu terakhir oleh seseorang, dengan cara tertentu. Motif pihak itu sepertinya untuk memanggil dewa jahat atau iblis, atau melakukan kutukan besar yang mengerikan. Bagi pelaku, mudah menyembunyikan pembunuhan ini, karena korban sudah terlihat sekarat sebelumnya. Ini tidak akan menarik perhatian polisi, atau mengundang campur tangan Nighthawks, Mandated Punishers, atau Machinery Hive Mind, saat pelaku masih dalam tahap persiapan. Klein bergumam sambil menganalisis pola pikir pelaku. Leonard mengangguk setuju. Benar. Kalau 3 orang sehat tiba-tiba mati, itu pasti menarik perhatian dan akan diselidiki. Lalu, bagaimana kita menemukan altar ritualnya? Bagaimanapun juga, entah pelaku ingin memanggil dewa jahat, iblis, atau melakukan kutukan besar, ia butuh altar pengorbanan, sebuah ritual. Daya hidup yang dicuri juga harus disimpan di tempat semacam itu. Klein memilih mempercayai Leonard, karena ia tak punya petunjuk lain. Tak ada salahnya mencoba. Leonard tertawa. Klein, bukankah itu bidang keahlianmu? Tidak bisakah kau membayangkan suasana di sekitar altar seperti itu? Tanpa menunggu jawaban Klein, Leonard menggambarkan. Aura kematian pekat dengan altar di pusatnya. Tak ada makhluk hidup dalam radius 10 meter kecuali pelaku ritual. Suhu sekitar setidaknya 5 derajat lebih rendah dari rata-rata, dengan angin dingin terus bertiup. Dan daya hidup Nyonya Lawis dan yang lainnya akan tersimpan di altar itu, tersegel oleh dinding spiritual. Setelah berkata begitu, ia menatap Klein dan menggoda. Kurasa kau bisa meramal lokasi altar seperti itu. Klein mengerutkan kening dan menjawab serius, selama masih di dalam kota Tingen. Selain itu, aku butuh tempat tenang tanpa gangguan, misalnya rumahku sendiri. Aku juga memerlukan barang-barang pribadi Nyonya Lawis dan para korban lainnya. Klein sempat tertegun. Ia merasa Leonard terlalu paham soal ilmu hitam ini. Tak masalah. Leonard tertawa, lalu melangkah melewati Klein menuju aula tanpa berkata lagi. Orang ini memang punya gaya unik. Klein mengumpat dalam hati dan mengikutinya. Saat menemukan Fry yang sedang mencatat serius, Leonard bersuara tegas. Aku punya hipotesis dan berharap Klein mau mencobanya. Hipotesis apa? Tanya Fry dingin. Aku akan bilang kalau ada hasilnya. Aku tak mau ditertawakan Rozzani dan yang lain. Leonard memberi alasan mengada-ada, lalu mengganti topik. Fry tak bertanya lebih lanjut. Ia mengikuti instruksi, mengambil barang-barang pribadi Salus dan Nyonya Lawis dari kantor polisi terdekat, lalu menemui rekan-rekannya di rumah Klein. Tunggu di ruang tamu, dan jangan biarkan siapapun menggangguku. Klein melihat jam saku. Sekarang sekitar pukul 6. Melissa bisa pulang kapan saja.
Kau bisa percaya pada kami? Leonard meletakkan tangannya di pinggang sambil berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Fry duduk diam di sofa. Apa Leonard kena ADHD? Klein manyun, lalu naik ke kamarnya di lantai 2. Ia mengunci pintu dan membuat dinding spiritual untuk menyegel ruangan. Kemudian, ia menyiapkan altar dan memohon bantuan Sang Dewi, menghilangkan semua gangguan. Lalu, Klein menulis pernyataan ramalan di selembar kertas. Lokasi altar. Ia membuat pernyataan umum, agar tidak melewatkan informasi penting. Memegang kertas itu dan barang-barang milik para korban, Klein berbaring di ranjang. Ia mengingat gambaran yang dijelaskan Leonard, lalu mengulang pernyataan itu 7 kali dalam hati. Ia tidak mencoba menggunakan dunia kabut. Pertama, karena Leonard yang misterius itu ada di bawah. Siapa tahu dia bisa merasakan sesuatu yang aneh dari ritual ini. Kedua, ramuan sihir miliknya hampir sepenuhnya dicerna. Kemungkinan bantuan ritual saja sudah cukup untuk membuat ramalan berhasil. Klein baru akan mempertimbangkan masuk ke dunia kabut jika tak mendapat hasil. Lagi pula, pemanggilan dewa jahat atau iblis bisa membahayakan Benson, Melissa, dan dirinya sendiri. Dengan bantuan konsentrasi, ia cepat masuk ke dalam mimpi dan melihat pemandangan kabur, ilusi, dan terpecah-pecah. Tak lama, sebuah gambaran muncul di hadapannya. Itu adalah rumah 2 lantai berwarna biru keabu-abuan, disinari cahaya senja. Jendela lantai 1 tertutup rapat, tirai gelap tanpa celah, namun kadang mengembang dan mengempis. Tanah di sekitar rumah berwarna coklat tua, tanpa tanaman. Taman di sekelilingnya tampak tertutup bayangan, usang, dan suram. Ada sungai mengalir pelan di dekat rumah itu. Beberapa saat kemudian, Klein keluar dari mimpi tanpa melihat hal lain. Hipotesis Leonard benar. Di mana bangunan itu berada? Ada terlalu banyak sungai di kota Tingen, seperti di Borok Barat Daya, daerah pelabuhan, daerah universitas. Klein membuka mata dan mengusap lipisnya, wajahnya serius.